Terkait tema kita hari ini, apakah Kaisang ya kan gratifikasi apa enggak? Tadi disampaikan secara hukum jelas. Dan Bobi. Ya. Oke, dan Bobi itu tidak masuk dalam unsur gratifikasi. Anda meyakini tidak? Iya. Karena? Secara unsur untuk Kaisang tidak terpenuhi. Itu clear. Saya pikir demikian. Untuk Bobi? Untuk Bobi, Oke. Tadi karena Bung Refli menanyakan kepada mahasiswa, saya jadi langsung ingin menanyakan kepada mahasiswa. Ada yang mau berbicara? Oke, silakan. Mikrofonnya kasih tolong. Oh, udah, oke. Perkenalkan dulu nama, universitas, dan fakultas. Baik, nama saya Zaim Syakban Syauki, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Oke, silakan. Jadi yang mau saya sampaikan adalah gratifikasi ini kan ada ilegal dan non ilegal. Nah, berarti yang Mas Gibran lakukan ini kan numpang lah ibaratnya. Mas Kaisang. Mas Kaisang, ya. Oke. Mas Kaisang lakukan ini numpang. Lah, kenapa diberi tumpangan oleh owner? Nah, itu pasti ada alasannya, ada tujuannya. Kenapa diberi tumpangan Mas Kaisangnya? Iya. Dari pemilik Shopee tadi. Dugaannya seperti itu. Ya, dugaannya seperti itu. Nah, itu pasti ada tujuannya. Kenapa? Alasannya kenapa? Dan menurut Anda kenapa? Menurut saya pasti ada deal-dealan di belakang. Entah itu mungkin korupsi, menurut saya ya. Itu keyakinan Anda? Ini keyakinan saya. Ini saya kira jadi memang. Anda berani ngomong seperti ini nih? Iya, mungkin berbahaya untuk saya. Gitu. Oke, luar biasa. Tapi kan keyakinan nggak bisa dipidana, betul ya, Bung Refli? Jangan main betul dan tidak dulu. Oke, silakan. Lo langsung turunin mic. Oh iya. Dan saya kira pasti ada hal deal-dealan seperti itu pasti ada di belakang. Dan itu apa yang owner dari marketplace ini mau dari pemerintahan Indonesia yang masa Jokowi hampir runtuh ini. Ya. Apakah deal seperti apakah yang harus? Ya, intinya batin Anda bertanya-tanya soal itu. Ya, betul. Itu saja. Dan Anda tidak punya jawaban, tapi Anda punya kecenderungan keyakinan. Ada jawaban konyol, Mas. Iya. Yang kemarin kita dengar, Dik. Jawaban konyol itu dari pejabat negara yang namanya Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aris Setiadi. Katanya Erina dan Kaisang dipinjemin pesawat itu, karena Erina itu sudah hamil 8 bulan, nggak boleh naik pesawat komersial. Itu jawaban konyol dari seorang Menteri Kominfo. Kemarin, silakan di googling, jawabannya ada. Nah itu jawabannya. Kan konyol banget loh. Artinya mereka melakukan itu, kemudian malah dibela oleh pejabat negara sekelas Menteri Komunikasi Informatika, tapi jawabannya kayak gitu. Oke, sekarang saya berikan pada Mas Roy. Sudah selesai? Ada lagi? Terima kasih, Dek. Mungkin tambahan dari saya, ini benar-benar sesuatu yang tidak bermoral menurut saya. Dari peminjaman itu sendiri, apa maksudnya? Apa maksud tujuannya? Tujuan peminjaman itu. Dan itu pasti ada dong. Dari pengusaha pengen digampangkan dalam surat perizinan, bisa dikurangi pajaknya juga bisa. Dan dari island yang tadi juga persentase pajaknya juga kecil kan. Jadi kalau misalnya punya perusahaan di Indonesia dan trademarknya ada di Rhode Island yang tadi Cayman Island, Mas. Cayman Island. Jadi secara dia melakukan seluruh profit yang ada di Indonesia dipindahkan ke Cayman Island, dan itu sebenarnya tidak bermoral gitu. Walaupun itu saya kira legal gitu. Baik. Bagaimanapun juga ada suara mahasiswa, bagian dari rakyat bersuara. Kita harus apresiasi. Nanti silakan dibantah oleh Bung San Salvator dan juga Prof. Ani Nasrun. Saya kira gini. Kalian closing statement ya, Bung Prof. Ani. Silakan. Ini menjadi geger ya. Menjadi geger karena nuansa politik tinggi. Ya, nuansa politik tinggi. Kalau dari segi legal, clear betul bahwa dia bukan penyelenggara negara, dan kemudian kalau gratifikasi ada titik di mana ada persoalan korupsinya. Ini kan baru kemungkinan, baru dugaan, ya premis-premis seperti itu. Ini yang menurut saya. Tapi saya tetap punya satu
satu pandangan pribadi, mungkin ke depan saya kira memang pola hidup sederhana harus kita ketengahkan, ya kan? Pada level apapun juga, pada keluarga apapun juga. Ini penting juga, karena bagaimanapun juga pemimpin itu harus menjadi contoh. Ya, saya ingat dulu di era-era pertama Pak Jokowi, dia duduk di kelas ekonomi dan dikerubungin. Jadi kemudian dipasang balihonya, celananya harganya 150.000. Nah, jamnya mungkin 200.000 lah. Tidak semahal Pak Refli punya ya, kira-kira gitu. Jadi pesan pertama adalah bagaimana pola hidup sederhana. Ini yang penting. Ke depan hidup makin susah, contoh hidup sederhana. Terima kasih. Jangan hidup pakai susah dong. Hidup harus lebih mudah dan Indonesia lebih maju. Optimisnya begitu. Saya sepakat dengan Bung Aiman. Terima kasih Prof. Karena hukum versus hukum dulu. Silakan Bung Refli. Iya, dalam hukum itu kita harus bikin clear masalah, ya. Tidak boleh menyesatkan. Persoalan ini sebenarnya kan pakai prinsip-prinsip hukum saja. Jadi yang namanya setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kalau warga negara lain misalnya diperlakukan seperti misalnya kemarin Rafael Alun dan lain sebagainya, ada Rubicon kemudian dipersoalkan langsung, ini lebih dari Rubicon, ini jet pribadi. Karena itulah kemudian harus ada proses-proses yang adequate, proses-proses yang cukup untuk menyatakan apakah ini sebuah gratifikasi, kalau seandainya itu gratifikasi yang diperbolehkan atau tidak. Karena kalau tidak diklarifikasi, tidak ada yang namanya investigasi dari KPK, maka ini tetap menjadi sebuah spekulasi. Jangan salahkan publik kalau seandainya publik mengatakan bahwa Kaisang dalam hal ini Bobi Nasution patut diduga sudah menerima suap misalnya dari pengusaha atau dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jabatannya atau jabatan saudaranya atau jabatan ayahnya. Nah, ini kan sebuah hal yang logis, rasional, dan kita susah membantahnya. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, kalau kita bicara tentang pola hidup sederhana, ya, sebenarnya yang paling diminta untuk memberikan contoh itu adalah para pejabat public official. Tetapi kan public official itu juga punya saudara, punya istri, punya anak dan lain sebagainya. Sehingga memang tidak enak dalam era transparansi ini menjadi public official. Makanya kan saya declare nggak mau jadi public official. Karena begitu kita menjadi pejabat publik, anak kita mau berusaha harus hati-hati. Istri kita mau berpakaian harus hati-hati dan lain sebagainya. Karena itu, ya, orang mengucapkan astagfirullahalazim ketika dijadikan pejabat publik. Bukan minta-minta jabatan, melipir-melipir ke Prabowo untuk dijadikan menteri. Ini kan mentalnya kan mental yang menurut saya tidak hebat, ya. Karena itu menurut saya ke depan, ya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memang menjadi bagian dari orkestrasi besar untuk pemberantasan korupsi ini. Dan saya selalu menagih janji Prabowo Subianto yang paling tidak saya dengar dari 3 kesempatan. Interview dia di Qatar Economic Forum. Yeah. Yang kedua, pidato dia di Munas Partai Amanat Nasional, Kongres PAN, Kongres Partai Amanat Nasional, dan pidato dia di Kongres Nasdem. Okay. Dia ingin sekali melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi mudah-mudahan janji ini tidak sekedar janji dan nanti kita akan tagih. Ya gampang caranya. Tahun depan indeks persepsi kita bisa naik atau tidak. Okay. Kalau jalan di tempat atau bahkan turun, maka itu hanya sekedar janji yang sama seperti yang sering dikatakan Pak Prabowo, omon-omon doang. Maka Pak Prabowo dan jajarannya juga omon-omon juga, ya. Okay. Mudah-mudahan tidak demikian. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roy silakan sebelum ke Bung Sam. Tadi ada yang belum dibahas, sedikit aja saya tambahkan. Jadi, data lagi nih ya? Ya, jadi soal pesawat. Ya, kenapa tadi Mas Refli itu mengatakan kalau dia sewa, itu boleh. Saya katakan kalau sewa itu nanti harus dicek. Karena menurut aturan dari FAA, ya,
Badan Penerbangan untuk yang ada secara internasional federasi, itu ada 2 tipe pesawat. Pesawat yang bisa disewa dan pesawat yang private. Pesawat yang private itu belum tentu pesawat kecil. Pesawat yang besar juga ada, tapi itu private. Kalau private itu tidak punya legalitas untuk disewakan. Pesawat yang kecil banyak yang bisa disewakan, di Indonesia pun banyak yang bisa disewakan. Misalnya miliknya Lion gitu, itu dia punya. Gulfstream juga itu bisa disewakan dan itu sah untuk disewakan. Tapi terdaftarnya pesawat yang miliknya Gang Y ini pesawatnya adalah private. Pesawat private itu, Mas Aiman, itu tidak boleh disewakan. Karena itu hanya kepentingan private. Karena dia tidak memiliki izin untuk disewa oleh orang lain. Kalau dulu mobil mungkin plat hitam lah. Ya, mobil plat hitam tidak boleh ngompreng. Iya. Minta duit. Enggak. Kenapa ada Grab dan lain sebagainya di Indonesia lah, itu ada pengecualian lah itu. Pengecualian. Ya. Tapi kalaupun disewakan, ya ini Prof tadi jawabannya. Pesawat yang disewa itu ada 3 jenis. Kita mau sewa secara basah. Basah itu, ini istilah dalam dunia penerbangan. Basah itu komplit semuanya. Sak pilot-pilotnya, sak afturnya, semuanya, oli-olinya segala itu dibayar. Atau sewa lembab. Sewa lembab itu apa? Sewa lembab itu semuanya kecuali kru. Atau kering. Kalau kering kosong pesawat itu, disewa secara kosong. Jadi beda-beda juga cara penyewaan, dan itu tapi semua harus ada izin. Kalau milik ini yang Gulfstream ini milik Gang itu tidak untuk disewakan. Artinya ini data baru yang kemudian patut untuk ditelusuri lebih lanjut. Jadi saya desak KPK untuk bisa memeriksa betul ya. Kalau nanti opsinya adalah, oh itu ngompreng. Ngompreng jelas. Tadi saya sudah sebutkan di awal acara tadi, Mas Aiman, bahwa keterkaitan bisnis antara Kaisang, kemudian Gibran, dan kemudian Gang Y itu banyak banget. Artinya itu tidak mungkin kalau kemudian tidak lepas sama sekali. Itu masalah. Jadi saya moga-moga publik tercerahkan dengan data-data ini, dan insya Allah data-data ini memang bisa kemudian nanti dimanfaatkan dengan baik, dan saya siap untuk memberikan data. Dan secara detail baru Mas Roy sebutkan dalam Rakyat Bersuara ini. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Luar biasa. Eksklusif ini. Silakan Bung San Salvator. Terkait tema kita hari ini, apakah Kaisang gratifikasi apa enggak? Tadi disampaikan secara hukum jelas. Dan Bobi. Ya. Oke, dan Bobi itu tidak masuk dalam unsur gratifikasi. Anda meyakini tidak? Iya. Karena? Secara unsur untuk Kaisang tidak terpenuhi. Itu clear. Saya pikir demikian. Untuk Bobi? Untuk Bobi sudah diklarifikasi secara langsung oleh Bobi. Tidak menggunakan dana APBN ataupun APBD. Baik. Iya. Hanya itu cukup? Cukup. Baik, terima kasih Bung San Salvator. Singkat, padat, jelas. Silakan Prof terakhir. Iya, saya pikir Anda perlu baca artikel ini. Di sini udah jadi jurisprudensi. Ya, keputusan Mahkamah Agung mengenai kasus Nur Hadi atau kasus-kasus lain, ya. Di sini menunjukkan bahwa yang namanya gratifikasi itu bukan cuma untuk pejabat, tapi juga bisa untuk keluarga. Ya, ini aja, Anda baca ini deh, nggak usah baca buku KUHP yang tadi dibawa sama Prof ya. Dan itu satu hal yang dari sisi hukum ya. Dari sisi yang lain ya, Anda tahu ya, yang tadi juga dikatakan oleh Prof Andi Nasrun. Ya, persoalan azas kepatutan ya. Anda tahu Jokowi maju karena ada kata Jokowi adalah kita. Dan kemudian Anda juga tahu ketika tahun-tahun pertama menjadi presiden, kalau naik pesawat pulang ke Solo di bangku ekonomi, ya. Dan Anda juga tahu kasus di kepolisian ya, ketika kemudian seorang pejabat polisi itu bermewah-mewah, makanya kemudian Jokowi bilang hati-hati, jangan kemudian menonjolkan kehidupan yang sangat mewah, gitu kan. Dan Anda juga tahu apa yang terjadi sekarang dalam masyarakat, tidak sedikit ya anak-anak generasi milenial dan Gen Z ya, itu Anda tahu berapa pendapatan mereka per bulan, rata-rata 2 juta rupiah. Satu ya. Kedua, Anda tahu dalam data ini ya, 37% orang peminjam pinjol yang tidak bisa membayar, itu 37% itu adalah generasi milenial dan generasi Z ya. Anda tahu
bagaimana Pak Nu itu kemudian membuka ya bahwa ternyata anggaran untuk pendidikan 52% itu ternyata bukan buat pendidikan tapi bukan buat yang lain-lain dikatnya ya. Kemudian Anda juga tahu ya bagaimana sulitnya masyarakat Indonesia sekarang ya mencari pekerjaan ya, kemudian juga mencari hidup yang bisa nyaman. Tiba-tiba ada anak presiden atau mantu presiden itu kemudian pergi dengan pesawat jet pribadi ya. Dan kalaupun jadi Mas Roy ya, kalaupun itu nyewa ya, Anda tahu berapa sewanya kan? Berapa ribu US dollar per jam? 8 miliar? 8 miliar sampai ke Philadelphia. Dan itu Satu pulang- kali jalan? Enggak, sampai Rejo. OPP, oke. Saya bilang sama istri saya, maaf terus terang ya, tunjangan penghidupan saya di luar negeri ketika menjadi Dubes, duta ya, besar waktu itu, betul. itu nilainya itu cuma 5.700 US dollar. Ditambah tunjangan istri dan anak, itu jatuhnya 7.000 US dollar per month. Anda tahu pada saat itu tidak sampai 100 juta. Tapi kalau kemudian angka yang tadi dikatakan kalau sewanya itu sekian belas ribu US dollar per day, itu melebihi dari tunjangan penghidupan luar negeri seorang duta besar di sebuah negara Afrika. Dan sebagian besar duta besar di negara-negara Afrika itu yang namanya tunjangan penghidupan luar negerinya itu rata-rata di bawah 100 juta rupiah ya. Jadi itu yang kemudian kita bertanya, di mana azas keadilannya begitu kan? Nah ini yang harus kita tunjukkan tuh di situ. Dan kemudian ini buat Pak KPK ya. Kalau memang KPK ingin menunjukkan bahwa KPK yang saat ini itu tidak semuanya buruk, tunjukkanlah ya bahwa mereka masih punya legacy yang positif di hari-hari terakhir masa jabatannya. Dan karena itu lakukanlah sesuatu yang benar dan kemudian jangan sampai KPK selalu dinilai sebagai tebang pilih ya. Dan juga tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Baik. Saya pikir itu saja, terima kasih. Terima kasih Prof. Ikral, kita berikan tepuk tangan untuk semua narasumber kita. Taji Komisi Pemberantasan Korupsi tak juga selesai diuji. Ada yang menyentil KPK sempat mampu membuktikan korupsi dari Rafael Alun berawal dari kasus anaknya yakni kasus Mario Dandi yang bukan penyelenggara negara. Apakah KPK akan menyelidiki dugaan gratifikasi putra presiden? Atau apakah KPK akan diam karena menganggap ini tak ada kaitan dengan apapun karena melihat sosok yang bukan siapa-siapa? Maka biarlah publik yang menjawabnya. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Inilah akhir dari Rakyat Bersuara. Sampai bertemu pekan depan.